Saya nggak tahu kan masing-masing tanggung Ya, jawabnya. ya. Ini tapi Mas Bagus masih udah ngerekam ini. Ini ya, Bapak Ibu. Mungkin bisa langsung ke core issue aja Mas, core issue terus Nah, nanti langsung ini langsung ke gagasan kreatifnya. isu yang teridentifikasi Bapak Ibu berdasarkan observasi saya dari kelima isu. Saya sudah menganalisis isu menggunakan USG, yaitu identifikasi isu ini dilatar belakangi oleh kegiatan penyuluhan agama masih didominasi oleh metode konvensional berupa ceramah satu arah. Akibatnya umat menjadi kurang aktif dan hanya pasif aja, dan penyuluh terkesan monoton dan membosankan Bapak Ibu. Padahal perkembangan teknologi digital itu membuka peluang besar bagi penyuluh untuk menghadirkan model pembinaan iman yang lebih menarik, partisipatif dan kontekstual. Rendahnya literasi digital umat ini menyebabkan penyuluhan media interaktif belum berjalan optimal dan umat masih belum terbiasa menggunakan aplikasi seperti Padlet dan Mentimeter. Bahkan ada beberapa umat yang belum mengetahui sama sekali aplikasi ini. Dan sebenarnya ini menjadi sarana efektif dalam pembelajaran iman secara interaktif. Dan untuk uraiannya per kegiatan yaitu yang pertama konsultasi dengan mentor. Output yang dihasilkan adalah notulen konsultasi dengan mentor, kemudian rencana kegiatan yang telah disusun dan ditandatangani oleh mentor, kemudian dokumentasi kegiatan konsultasi dengan mentor. Untuk kegiatan yang kedua, pembuatan dan penerapan materi digital interaktif. Outputnya adalah tersusunnya materi digital, Padlet interaktif dan Mentimeter, baik berupa kuis atau juga berupa diskusi interaktif yang digunakan dalam sesi penyuluhan. Dan outputnya juga adalah dokumentasi penerapan media digital interaktif saat penyuluhan. Dan tahapannya itu adalah mendesain materi, kemudian membentuk tim kecil dari penyuluh dan umat muda yang melek teknologi, dan yang terakhir mengimplementasikan materi digital tersebut dalam setiap sesi penyuluhan. Kemudian yang kedua, yang kegiatan yang ketiga adalah pelatihan literasi digital untuk umat. Tahapannya itu menyusun program dulu secara singkat tentang penggunaan platform digital interaktif Padlet dan Mentimeter, kemudian mengajak kolaborasi dengan beberapa gereja atau warga binaan, kemudian melaksanakan workshop kecil sebelum atau sesudah ibadah atau penyuluhan. Outputnya adalah yang pertama rundown program pelatihan penggunaan platform digital, kemudian yang kedua modul pelatihan digital Padlet dan Mentimeter. Nanti akan ada petunjuk-petunjuk bagaimana untuk menggunakan aplikasi ini. Dan yang terakhir dokumentasi kegiatan. Kegiatan yang keempat, pelaksanaan penyuluhan dengan menggunakan metode role playing dan diskusi interaktif. Jadi ini adalah tahapannya merancang skenario penyuluhan berbasis studi cerita Alkitab atau kasus kehidupan sehari-hari. Jadi umat gak hanya tidak hanya kita berikan materi dan materi ceramah dan ceramah, tapi mereka bisa mengalami secara langsung, memerankan secara langsung. Kemudian juga yang kedua, membagi kelompok umat untuk memainkan peran dan diskusi melalui Padlet atau Mentimeter. Nanti akan ada petunjuknya di aplikasi tersebut bagaimana peran yang harus dimainkan dan diskusinya. Kemudian juga melaksanakan sesi penyuluhan dengan metode role playing, bukan hanya ceramah, dan metode ini membuat umat lebih aktif. Kemudian yang kelima adalah pelaksanaan penyuluhan dengan hybrid method, yaitu menggabungkan offline dan online. Tahapannya adalah menyusun konsep penyuluhan yang menggabungkan diskusi tatap muka dengan media digital interaktif, melibatkan umat secara aktif dalam sesi interaktif, kemudian juga menggunakan slide, video singkat atau kuis digital di tengah penyuluhan offline. Untuk outputnya adalah yang pertama materi digital, kuis digital, yang ketiga tersusunnya laporan hasil kegiatan hybrid beserta dokumentasi foto dan daftar hadir. Yang keenam adalah monitoring dan evaluasi. Tahapannya itu melakukan observasi keterlibatan umat dalam kegiatan, mengukur tingkat pemanfaatan aplikasi digital dalam penyuluhan, apakah semua umat sudah menggunakan aplikasi ini, sudah terlibat dengan secara aktif. Kemudian mengumpulkan umpan balik melalui kuesioner terkait penyuluhan interaktif melalui Padlet dan Mentimeter. Dan yang terakhir menyusun laporan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kegiatan selanjutnya. Dan outputnya adalah laporan evaluasi penyuluhan digital tersusun lengkap. Berikut jadwal kegiatannya Bapak Ibu. Untuk hambatan, kendala, dan antisipasi, yang pertama, saya ambil salah satu aja Bapak Ibu. Di nomor 3, pelatihan literasi digital untuk umat.
Kendalanya sebagian umat masih awam terhadap teknologi dan membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami penggunaan platform ini. Kemudian antisipasinya adalah menyusun pelatihan dengan pendekatan sederhana dan praktis, membagi peserta dalam kelompok kecil dengan pendampingan langsung bersama pemuda gereja atau juga warga binaan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Okinawa ya, atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya silahkan Pak Toha selaku mentor bisa memberikan pernyataan untuk penguatan dan dukungan untuk Pak Okinawa. Silahkan Pak Toha. Sebentar Pak, masih mute Bapak. Pak masih mute. Oke, Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. oke. Salam Mas Salam. Oki, Shalom dari Bapak. dari jauh nih dari Majenang ya. Iya Ah, Bu iya. Bapak. Ratna selaku Oke. moderator, terima kasih Pak Penguji Pak Toto. Nggih. Jadi ini saya ini memang agak karena jaraknya jauh nih dengan Mas Oki di Majenang dan di Cilacap kurang lebih jaraknya ya 80 kilo. Jadi ini agak jarang ketemu. Tetapi terkait dengan rencana aktualisasi ini, saya sudah sampaikan ke Mas Oki bahwasanya yang paling pokok bahwasanya adalah kita mendukung kebijakan pemerintah yaitu di Kementerian Agama terkait dengan pelayanan berdampak. Tetapi dampak itu tidak hanya sekedar berdampak, tapi kualitas dampak ya. Jadi Mas Oki, saya kira ini sudah mengarah ke sana. Dan kemudian yang kedua terkait dengan apa namanya tugas pokok penyuluh itu yang sebenarnya semua Kementerian Agama, semua pegawai Kementerian Agama, SN Kementerian Agama, tugas pokok paling utama itu meningkatkan kualitas kehidupan beragama, ya, dan menjaga kerukunan. Oleh karena itu, saking beratnya tugas ini, Mas Oki, saya kira ini udah eh, memahami ini dan terkait dengan pemanfaatan eh, Mentimeter dan Padlet ya, Mas Oki. Monggo ini Benar Bapak. saya yakin pangsa pasarnya itu ini yang muda-muda. Kalau yang sudah nenek-nenek umat Kristen yang nenek-nenek itu ya tidak bisa Padlet, Mas. Tidak Mentimeter. Nanti mungkin tetap kamu ceramah itu di gereja mana itu. Dan ini juga program aktualisasi ini mendukung program high tech ya, Mas Oki. Saya kira ini sudah tepat. Nanti Mas Oki bisa laksanakan sesuai dengan rencana program dan dampaknya, saya harapkan dampaknya juga luar biasa. Saya kira itu penguatan dari saya. Terima kasih Bu Moderator, Pak Penguji dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Toha atas penguatannya ini yang satu di Cilacap, yang satu di Majenang ini ya Pak. Oke, oke, monggo selanjutnya Prof. Toto, oke, selaku penguji dapat berdialog langsung dengan peserta atas nama Okinawa Panjaitan. Monggo Prof. Matur nuwun Bu Ratna, Pak Toha. Segera doktor ke UIN Surakarta Pak Toha. Bukan. Itu. Iya, beberapa kan kemenang sudah daftar S3 ke UIN Surakarta ini. Oh, Jauh ya siap, Cilacap, siap. Nanti Cilacap saya mengikuti Surakarta ya. aja. Jauh, jauh. Jauh. Baik, selamat pagi, salam sejahtera Mas Okinawa. Oki, Selamat ya pagi Mas Oki ya. Prof. Toto. Ya, ini idenya keren sekali. Ini ingin menggunakan planet sama Mentimeter ya untuk kepenyuluhan. Nah, pertanyaan saya ini nanti dibuatnya kalau padet kan semacam dinding virtual ya. Kalau Benar Mentimeter Bapak. itu kan harus interaktif, ya harus interaktif tadi. Ya. Ini nanti dibuat dari bentuk aplikasi apa? Webnya nempel di mana? Nanti itu Pak langsung di di padlet.com dan mentimeter.com. Oh, terpisah ya, tidak Iya. ke web Kemenag. Kenapa, Mas? Kenapa untuk aplikasinya memang menggunakan website itu Pak? Iya, maksud saya bisa ndak ini kan ke web Cilacap Kemenag ID sudah ada ya. Cilacap Sudah, Kemenag sudah, ID sudah sudah ada. sudah ada. Nah, itu tadi Sudah Cilacap ada. Kemenag ID. Nah, bisa nggak ditempelkan di situ sehingga kliknya itu dari situ Padlet, situ Metimeter, penyuluh agama misalnya kliknya ke Padlet.
kliknya kayak itu tadi maksud saya, sehingga tidak terpisah antara tugas fungsi Kementerian Agama Cilacapnya dengan Padletnya ataupun itu tadi bisa di apa namanya dilingkan. Bisa, Monggo. iya. Nah, itu Nanti tadi. saya akan Itu pentingnya, komunikasi Mas. dengan Mas Apik. Ya. Bagian, ya. Jadi jangan terpisah bahwa Padletnya sendiri, web sendiri, tetapi harus terintegrasi dengan Kemenag Cilacapnya. Websitenya ya Bapak Sehingga ya. ya, ya, sehingga ketika ngeklik di Ya, jadi web di Cilacap.id itu Padlet ataupun Mentimeternya ada di situ. jadi nganu Mas, Tidak nanti kan bisa dimasukkan di website ngoten nggih Prof untuk tautane Prof. nje, Ya, nje, nje, nje. Nah, untuk konten dan seterusnya itu bisa disesuaikan. Bahkan ini nanti bukan hanya untuk penyuluh agama Kristen. Jadi nanti Oke, Pak. Mentimeter, penyuluh agama Muslim, agama Buddha, Hindu, Konghucu, kalau ada di Cilacap tadi. Padletnya pun demikian. Nah ini artinya sehingga ketika mau konsultasi ke penyuluhan yang kemarin disampaikan oleh Pak Dirjen Bimas bahwa angka perceraian itu tinggi, makanya muncul tepuk sakinah untuk mengurangi angka perceraian dan seterusnya. Ini bisa menjadi mendongkrak tadi supaya tidak cerai. Ini loh hubungan bimbingan penyuluhan pernikahan menurut agama Kristen, agama Islam dan seterusnya ada di web Kemenag Cilacap. Nah, Pak Dirjen nanti kasih tahu itu. Pak Dirjen ini loh, ini inisiasi dari Kemenag Cilacap bahwa untuk mendongkrak angka perceraian kami bikin ini dan begini itu sehingga untuk konsultasi dan seterusnya bisa real time pakai Mentimeter, bisa pakai materi di situ, syukur situ dilampirkan tepuk sakinahnya di situ. Nah, ini tepuk sakinahnya tidak wajib. Yang wajib itu memahami substansi dari tepuk sakinah. Nah, itu tadi. Nah, saya kira ini penting ya. Jadi tadi saya cuma minta itu saja, jangan dipisah dari Parsialkan ke, ya. Cilacap Kemenag WID-nya. Matur nuwun, terima kasih. Siap. Ya, matur nuwun Bapak. Matur nuwun Prof. Toto nggih, monggo nanti Pak Okinawa bisa menyesuaikan arahan dari Prof. Toto. Iya, Bu. Baik, untuk pemaparan atas nama seminar rancangan aktualisasi atas nama Okinawa Panjaitan kita cukupkan sekian. Matur nuwun Pak Toha bisa melanjutkan Terima Jadi aktivitas. kasih Pak Toha. sami-sami. Nggih, Jadi baik. sami-sami, Nggih. sama-sama Baik, Mas Oki. untuk pemaparan Izinlah. selanjutnya, nggih, nggih. Untuk pemaparan selanjutnya atas nama Moh Bagus Pakarti, mungkin nanti bisa dipercepat Mas latar belakangnya nggak usah terlalu lama, nanti langsung saja pada core isu, kemudian nanti kegiatan yang dilakukan apa yang pada kesempatan kali ini sudah didampingi oleh mentor Bapak Tikus Juni Betri Mkom. Monggo silahkan Mas Bagus Pakarti bisa memaparkan rancangan aktualisasinya, waktunya 5 menit.